ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Makasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Engkau dengan sukacita. Mari kita sama-sama saudara, kita mau katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan dan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Masih kuat bangkit berdiri saudara? Masih kuat ya, amin. Walaupun kita semua mungkin merasa capek, namun biar kitanya hati dan jiwa kita dipenuhi oleh sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan selamanya kuasa-Nya yang berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Sebab inilah yang menjadi keyakinan dan iman kami pada pagi hari ini Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati kami, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasa tidak berubah, berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Inilah yang kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak berubah. Allah sanggup melakukan
Makasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Makasih Tuhan buat hari ini, buat saat ini Tuhan. Makasih Tuhan buat segala sesuatunya yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati kami Tuhan. Kuasai pikiran kami juga Tuhan, supaya semuanya seperti benih yang ditaburkan ke dalam tanah yang baik dan subur. Demikianlah kami pada pagi hari ini. Makasih Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Atas kuasa-Mu Tuhan, inilah iman kami ya Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Kami percaya Engkau adalah sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Sangat mungkin bagimu.
Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, berkenanlah kiranya Engkau kepada kami, di mana kami berkumpul dalam suatu ibadah untuk mengucap syukur akan segala kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah menolak kami, justru Engkau sangat bersukacita karena Engkau memang datang untuk menyelamatkan kami yang terhilang, memberikan kami kelegaan untuk selanjutnya memberkati, dan Engkau menjamin suatu kehidupan kekal bagi kami. Dan hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan, berikan kami kesehatan, diberikan waktu yang baik di mana kami gunakan untuk bersekutu, berkumpul bersama-sama keluarga dalam suatu ibadah, dan terutama kami ingin selalu dekat dengan Engkau karena Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah yang menjagai kami, Engkau yang melindungi, Engkau yang membela kami, dan Engkau juga yang menuntun kami hari demi hari. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, memberkati para pemain musik, singer, song leader, memberkati tim IT juga, dan memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, karena Engkau ingin bertemu dengan kami untuk memberkati, menolong kami dan memberikan kelegaan, karena Engkau yang paling tahu ketika kami datang, mungkin kami ini justru membawa masalah-masalah kami, pergumulan, doa-doa kami Tuhan, dan kami hanya mempercayakan kepadamu, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, dan juga Allah yang mengasihi kami. Biar kiranya puji, sembah, dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang mengubahkan hidup kami menjadi hidup yang baru. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu. Jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, seperti apa yang kami butuhkan. Dan Engkau yang paling mengerti, Engkau yang paling peduli terhadap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Selamat kita beribadah di dalam rumah Tuhan, dimanapun kau berada, dengan sukacita. Saya selalu berdoa supaya Tuhan selalu memberikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat, dan kita selalu mengucap syukur, dan kau penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, engkau mungkin pernah merenung ada berapa banyak teman-temanmu. Teman banyak pasti. Ya, maksudnya teman-teman yang engkau percaya, teman-teman yang baik, teman-teman yang dekat gitu ya. Ada berapa banyak? Adakah 10? 15, 20, atau saya tanya lagi, ada berapa banyak musuhmu? Musuh yang tidak kelihatan kali ya. Kalau yang kelihatan mah, waduh, aku lawan gitu ya. Yang tidak kelihatan, yang mungkin bisa merugikan gitu ya. Ada berapa banyak? Ada pepatah mengatakan begini, kalau engkau punya teman 10, itu nggak cukup.
nggak cukup. Iya. Berapa dong? 20. 20 juga nggak cukup. 30 nggak cukup. 100 deh. 100 kan banyak. Nggak cukup. Artinya temanmu sebanyak-banyaknya 1000 juga nggak cukup. Kalau musuh, berapa musuhmu? 10. Banyak benar 10. Berapa musuhmu? 5. Banyak benar 5. Berapa musuhmu? 1. 1 juga kebanyakan tahu. Jadi kau memiliki teman sebanyak-banyaknya, kau juga kalau punya musuh 1 juga udah kebanyakan. Ribet tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, berhubungan dengan firman Tuhan yang akan kita bersama-sama belajar, ya, kita harus melihat bagaimana kita berhubungan dengan sesama kita, apa tujuannya, dan tentunya harusnya yang bisa mendorong semangat kita, gitu ya. Nah, kita baca dulu satu ayat. Matius pasal 7 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Halo, ya begitu bunyinya, bukan? Kau jawab bukan. Iya, bunyinya begitu. Jadi coba kita renungkan bagaimana cara kita berteman. Jadi bertemanlah bersama-sama dengan orang-orang yang sepihak dengan Anda, dengan kita, dengan saudara, dengan saya. Kalau tidak sepihak, itu sama saja engkau memberikan barang berhargamu sama anjing, nggak diindahkan. Atau engkau lemparkan mutiara sama babi, diinjak-injak. Mutiara mahal, diinjak-injak. Bukan cuma diinjak-injak, tadi kata firman Tuhan, engkau pun akan diserang, dikoyak-koyak. Aduh, kurang ajar. Ya begitu bunyinya, bukan? Jadi kira-kira apa sih yang harus kita pelajari bersama-sama? Ya, jadi teman-temanmu harus yang sejalan. Kalau yang nggak sejalan, berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menggantikan dengan mereka yang sejalan. Mereka yang negatif itu diganti dengan yang positif. Jadi penting banget tuh bagaimana cara engkau memilih teman, bagaimana engkau berhubunganlah dengan yang tepat. Jangan asal-asalan. Ya, kalau asal-asalan itu cuma membuang-buang waktumu, cuma menguras tenagamu, pikiranmu, ujung-ujungnya engkau stres terus tuh. Ya, jadi engkau harus pikirkan bagaimana engkau berhubungan, bagaimana engkau berteman, bagaimana engkau berkongsi, kongsilang gitu ya. Bagaimana engkau berbisnis, bagaimana itu, ya berdoalah, minta kepada Tuhan. Jangan sampai seperti yang kita baca itu sia-sia. Kau berbuat baik, sia-sia. Engkau berikan sesuatu yang berharga, sia-sia. Ya, kau kasih sama anjing, dia ngerti juga kagak, cuman menggonggong aja tuh, ngata-ngatain aja tuh, mencela-cela aja tuh. Engkau sampai stres gitu, sampai ngurut dada tiap hari. Terutama ibu-ibu tuh, ibu-ibu sering tuh dadanya diurut-urut, stres. Halo, maaf ya Bu. Atau kau lempar mutiara sama babi,
nggak ada gunanya. Dia nggak bisa menilai sesuatu yang berharga. Diinjak-injak sama dia. Dan udah bukan cuma diinjak-injak, bukan cuma menggonggong, engkau diserang, dikoyak-koyak. Jadi daripada membuang-buang waktumu, minta tolong sama Tuhan. Ya, bagaimana engkau berteman, bertemanlah dengan yang positif terhadap kamu, jangan yang negatif, supaya firman itu menjadi pelajaran buat kita. Sebab waktu kita ini terbatas, kekuatan kita juga terbatas. Kalau engkau terus menerus disesahkan, lama-lama engkau kehabisan tenaga juga. Ya, digocoh terus begitu. Jangan sia-siakan waktumu. Jadi hari ini kita berbicara bagaimana engkau berhubungan, yang katanya teman harus sebanyak-banyaknya, musuh mah satu juga kebanyakan, ya itu kan pepatah dunia. Tapi firman Tuhan berkata lebih membimbing kita untuk kita bisa memilih, untuk kita enggak asal-asalan gitu. Masa engkau hidup asal-asalan, udah biarin aja, pokoknya terserah. Enggak begitu kali, sayang waktumu, sayang hidupmu. Oke, lalu bagaimana lagi berikutnya? Oke, kita akan baca ya. Amsal pasal 27 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dah. Amsal berkata, menasehatkan kepada kita, sederhana banget namun sangat bermakna. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi bagaimana engkau bertindak, bagaimana engkau berteman, seperti pepatah 1000 kurang gitu ya, 1 kebanyakan, tapi lebih spesifik, lebih mendetail gitu ya. Engkau udah boleh tuh, engkau mulai mengintrospeksi dirimu sendiri terhadap teman-temanmu, apakah mereka itu membuat engkau semakin kuat berteman dengan dia, atau sebaliknya berteman sama dia aku kok jadi kayaknya bikin lemah, bikin aku jadi was-was, bikin aku itu kau mesti coba kau periksa apakah membuat jadi lebih kuat, atau juga membuat engkau menjadi membumbung tinggi, menambah semangat, memberikan dorongan-dorongan gitu ya. Oh kau begitu ya, bagus tuh, aku dukung dah, aku dukung, kita doakan bersama-sama, Tuhan pasti bisa, dia atau sebaliknya, ya elah lu gitu ya, emangnya Ogut nggak tahu kau itu siapa, keluargamu, saudaramu, cita-citamu aja segitu, kagak bakalan, woi, sampai engkau botak juga nggak bisa. Halo, apakah yang begitu? Mungkin tahu, ada yang begitu kan? Ada. Nah itu bagaimana kau tetap kan temanmu kan? Orang 1000 aja kurang katanya. Nah apakah yang seperti yang contoh pertama atau yang kedua gitu. Nah kalau firman Tuhan bilang nih ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, artinya harusnya temanmu itu yang sama-sama membuat menjadi lebih semangat, temanmu itu yang sama-sama sejalan. Ya, kalau yang enggak sejalan itu cuman resistansi, dia cuman menghambat, dia cuma bikin engkau jadi kesel, dia cuman bikin engkau jadi kecewa, akhirnya engkau jadi putus asa, padahal cita-citamu begitu indah di depan, padahal Yesus itu menunggu, ayo itu bagus, tapi karena terlalu banyak halangan,
teman-temanmu yang tidak sepikir, tidak sependapat gitu ya, akhirnya itu membuat engkau jadi ngedrop gitu. Jadi tadi dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi bagaimana? Pisahkan ya, yang tidak sejalan, maaf ya, kita tidak sejalan, jalanlah di jalanmu sana ya, jalan kegelapan kertak gigi, jalanlah di jalanmu sana dengan teman-temanmu pencemooh gitu ya. Kenapa? Aku mau berjalan bersama dengan Tuhan, sama yang ini aja deh nih gitu ya, yang sejalan, sehati, bersama-sama gitu. Nah, itulah besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Halo. Terakhir, Lukas kita baca. Lukas pasal 12 mulai ayat yang ke-43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada banyak berkata gini, berbahagialah yang mendengar firman dan yang percaya gitu ya. Ya nggak salah juga, tetapi hari ini kita membaca berbahagialah mereka yang ketika tuannya datang sedang melakukan tugasnya. Artinya seorang tuan yang mempercayakan suatu tugas. Kalau dipercaya berarti sesuatu yang tidak sepele, artinya penting gitu ya, dipercaya. Dan yang sedang melakukan, karena sesudah itu dia akan mempercayakan segala sesuatu miliknya. Seperti tadi, kalau engkau, temanmu itu cuman bikin capek, bikin lelah gitu ya, yang tadi itu seperti engkau buang mutiara sama babi yang bahkan bisa menyerang, atau yang satu lagi kita cari contoh kan, yang Amsal bilang besi menajamkan besi. Kau berteman tetapi kok nggak ada manfaatnya gitu ya, cuman membuang energi saja, dan kau pilih engkau jadi baik. Bukan cuma sampai situ, apa yang Tuhan percayakan engkau kerjakan dengan penuh tanggung jawab itu ya. Apakah ini menyangkut tentang seorang hamba dalam pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan? Bisa ya, bisa. Atau seorang pekerja yang dipercayakan bekerja di suatu perusahaan, engkau bekerja dengan sebaik-baiknya, bisa. Atau siapapun lah gitu ya, apa yang Tuhan percayakan engkau tetap mengerjakannya. Sebab firman Tuhan berkata, yang tidak bekerja, kenapa? Iya betul, yang tidak bekerja jangan makan. Jadi kita harus bekerja, apalagi para pekerja di ladang Tuhan. Engkau harus bekerja lebih giat, sebab itu adalah tugas mulia yang Tuhan percayakan kepadamu. Dan yang paling berbahagia adalah ketika tuannya datang, engkau sedang melakukan pekerjaan tuannya. Jadi engkau tidak sedang tidur-tidur, engkau tidak sedang bermalas-malasan, engkau tidak sedang sedang ngambek ya, itu udah enggak ada. Ya, engkau sedang giat bekerja. Waktu tuannya datang, dia akan puji engkau. Enggak sia-sia aku memilih engkau.
Tidak sia-sia aku percayakan tugas-tugas besar, dan ternyata memang benar engkau dapat dipercaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika engkau mempercayai Tuhan itu enggak salah. Aku percaya Tuhanku dahsyat, aku percaya Tuhanku sanggup, Dia bisa menyembuhkan, Dia bisa memberkati, Dia bisa memulihkan, Dia bisa menghiburkan. Aku percaya pokoknya Tuhan yang mati 4 hari aja hidup, apalagi urusan Chow Seng Li, apalagi urusan makan. Aku percaya deh pokoknya Tuhan. Namun apakah engkau juga bisa dipercaya oleh Tuhan? Jangan-jangan kau diberkati dikit aja udah lupa daratan, ingatnya lautan. Halo, di sini nggak ada Pak Pendeta, di sini nggak ada, di semua baik-baik semua. Oke, kalau gitu aku kasih jempol, ya. Jadilah kuat karena Tuhan ingin pakai engkau, Dia ingin memberkati, Dia ingin menyatakan kuasanya dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam usahamu, dimanapun kau berada, supaya Kristus terlihat dalam hidupmu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau masih berkenan untuk bersama dengan kami. Engkau masih memperdengarkan suara-Mu, memberikan kami semangat, memberikan suatu keyakinan, dan terus membimbing kami di jalan yang kami lalui, agar kami tidak salah melangkah, agar kami bisa memilih yang baik, yang sehati, yang memperkuat, yang saling mendukung, yang saling mendoakan, sampai pada akhirnya kami melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Walaupun terkadang kami datang dengan banyak masalah, banyak doa, banyak permohonan, kami percaya Tuhan, kami ada di dalam lingkaran kasih karunia. Asalkan semuanya seizin Engkau, kami percaya pasti itu yang terbaik. Walaupun sekarang ini belum kami melihatnya, pada akhirnya kami akan lihat yang Kau kerjakan semua adalah baik. Menyerahkan sepanjang minggu ini Tuhan, apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, akan kami kerjakan bersama dengan Engkau. Berikan kesehatan, berikan hikmat. Yang berdagang, yang berniaga, yang bekerja, ataupun anak-anak kami yang masih kuliah, yang masih sekolah, aku serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Yang sudah tidak bekerja sekalipun, yang lanjut usianya, Engkau berikan kesehatan. Berikan keluarga, berkati keluarga besarnya, anak-anaknya, mantu sampai cucu-cucunya Tuhan. Dan ucapan syukur karena hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk bersekutu dalam ibadah. Kembalikan kami pada minggu-minggu berikutnya, pada hari-hari ibadah, hari pertemuan kami bersama dengan Engkau. Dan kami percaya kami tidak sendiri lagi, karena Engkau Allah yang maha besar, Engkau adalah Bapa, dan kami adalah anak-Mu yang Kau kasihi, dan kami akan turut bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu
hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemaut. Mengapa tak kepadanya Kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati.